Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memandang bahwa konsep tasawuf telah menyimpang dari makna sebenarnya. Tampak para sufi melakukan perbuatan-perbuatan menyimpang dengan tujuan untuk membersihkan jiwa. Oleh karenanya, sang syekh segera menasihati mereka. Orang yang berbaju kesufian, pakailah kesufian kalian berdasarkan sanubari, hati, jiwa, baru kemudian badan. Zuhud berawal dari situ, bukan dari lahir ke batin. Jika sanubari bersih, maka hati, jiwa, anggota tubuh, makanan, dan pakaian akan bersih pula. Segala tingkah laku pun akan bersih. Yang pertama kali dibangun adalah dalam rumah. Setelah bangunan rumah selesai, baru kemudian membuat pintu. Tidak berarti apa-apa bagian luar yang tidak ada bagian dalam. Bersihkan hati kalian dengan memakan yang halal. Dengan begitu, kalian akan mengenal Allah. Bersihkan makanan, pakaian, dan hati kalian. Dengan itu, kalian telah menjadi seorang sufi. Orang yang berbaju kesufian, tasawuf diambil dari kata sofa. Seorang sufi sejati akan membersihkan hatinya dari selain Allah. Ini tidak akan terjadi dengan berubahnya pakaian, memerahnya wajah, tingginya pundak, atau sombong, banyak menceritakan orang soleh, membolak-balik jemari dengan berzikir dan tahlil. Akan tetapi, itu hanya akan terlaksana melalui jalan benar. Jalan itu berupa memohon pada Allah, zuhud dari dunia, dan membersihkan hati dari ketergantungan pada makhluk. Pencari dunia, bukalah tangan kalian. Kalian tidak melihat sesuatu di situ. Kalian meremehkan usaha dan duduk, makan rezeki orang lain dengan menggadaikan agama. Berusaha itu merupakan pekerjaan seluruh nabi. Bahkan tidak seorang pun yang tidak bekerja. Sang syekh mengolok-olok orang zuhud karena kebodohannya dan meminta mereka agar belajar. Katanya, orang yang mengasingkan diri, mendekatlah dan dengarkan apa yang aku katakan. Orang zuhud, kemarilah, bukalah telinga kalian, dan duduklah bersamaku. Kalian menyendiri tanpa ada dasarnya. Mendekatlah, temukan buah hukum Allah. Pasti kalian akan mendapatkan rahmatnya. Sebagian orang mengira bahwa tawakal itu menafikan bekerja. Oleh karenanya, Syekh berusaha keras dalam majelis pengajiannya untuk meluruskan pemahaman seperti itu, sekaligus menjelaskan
bahwa tawakal itu tidak menafikan bekerja. Tuturnya, belilah keranjang dan bekerjalah. Carilah pekerjaan, kalian pasti bisa bekerja. Carilah sebab yang wajar dengan terus bekerja dan tetap bertawakal kepada Allah. Ambillah keranjang kalian dan bekerjalah. Itu akan memudahkan jika ada orang yang menyuruh kalian. Tinggalkan tempat tidur dan selimut. Jangan hanya mau mengharap rezeki datang sendiri. Di samping itu, Syekh juga menjelaskan bahwa meninggalkan usaha dan selalu bergantung pada orang lain termasuk perbuatan dosa pada Allah Azza wa Jalla. Para nabi pun senantiasa memadukan antara usaha dan tawakal. Oleh karenanya, orang yang meninggalkan usaha dan mengemis pada orang lain akan mendapat siksa Allah. Kemudian Syekh mengemukakan bahwa orang fakir adalah saudara orang kaya. Persaudaraan itu telah diikat Allah antara sesama mukmin. Karenanya orang mukmin harus mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Atas dasar itu, Syekh berpesan, jika kalian menginginkan makanan yang paling lezat, pakaian yang paling bagus, dan rumah yang megah, tetapi tidak mencintai saudara seagama kalian, maka kalian berdusta, mengaku memiliki iman sempurna. Kalian mempunyai tetangga dan saudara fakir. Kalian mempunyai harta lebih yang wajib dizakati. Mengapa kalian tidak menyisihkan sebagian rezeki untuk mereka? Padahal setiap sesuatu yang kalian berikan itu terdapat keridhaan orang fakir. Sang Syekh mengumpamakan bahwa pengemis itu merupakan hadiah dari Allah. Mengapa orang kaya menolak hadiah itu dengan tidak memberikan sesuatu kepadanya? Bantulah saudara kalian yang fakir dengan sebagian harta kalian. Janganlah menolak pengemis sementara kalian mampu memberikan sesuatu baginya, baik besar maupun kecil. Raihlah kasih sayang Allah dengan sesuatu yang kalian berikan itu. Bersyukurlah pada Allah yang telah membuat kalian mampu memberikan sesuatu. Jika pengemis itu hadiah dari Allah, sementara kalian mampu memberinya, mengapa kalian menolak hadiah itu? Wahai manusia, keikhlasan merupakan pangkal yang menjadi sebab amal diterima. Karenanya, jarang sekali majelis pengajian Syekh yang tidak menyebutkan tema ini. Di antara pesannya, kalian harus ikhlas dalam beramal. Palingkanlah pandangan terhadap amal yang telah kalian lakukan. Jangan pernah mengharap ganti dari pemberian kalian itu. Beramallah karena Allah. Jadilah orang yang mengharap ridhonya.
Menurut Syekh, niat merupakan petunjuk rasa ikhlas. Tuturnya, ketika kalian berbicara, berbicaralah dengan niat yang tulus. Jika kalian diam, diamlah dengan niat yang tulus pula. Karenanya, setiap amal yang tidak diawali niat, amalnya akan sia-sia. Kemudian Syekh menunjukkan ciri-ciri dari ikhlas. Di antara tanda ikhlas, kalian tidak terpengaruh dengan pujian dan cacian orang lain. Ikhlas itu juga tidak disertai dengan rasa sombong. Sedikit pun kalian jangan sombong terhadap amal, karena kesombongan itu dapat menghapus dan melenyapkan pahala amal kalian itu. Mengapa? Seandainya tidak ada pertolongannya, kita pasti tidak akan pernah mampu bersabar, melaksanakan sholat dan berpuasa. Dapat dikatakan bahwa terkait dengan ini, nasihat Syekh sangatlah banyak. Dengan demikian, mesti dipahami secara baik dunia yang seperti apa yang dimaksud Syekh. Syekh tidak membiarkan kita sampai di situ, tetapi menjelaskan maksudnya dengan jelas dan gamblang. Karenanya, penjelasannya tidak memberi tempat berargumen bagi orang malas, pendiam, dan bodoh. Namun, yang disebut dunia itu bukan sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok. Rumah yang kalian huni, pakaian yang kalian pakai, makanan yang kalian makan, dan istri yang membuat kalian tentram, tidak dapat dikatakan dunia. Dunia itu hawa nafsu kalian. Itulah dunia. Kehidupan dunia itu menghadapkan diri kalian pada makhluk dan memalingkannya dari Sang Khalik. Nasihat Syekh itu sangat jelas sekali, bahwa setiap orang harus berusaha memenuhi makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal yang menjadi kebutuhan diri dan keluarganya. Itu semua merupakan kebutuhan primer, yang hanya dengan begitu kita dapat menyambung hidup. Karenanya, kebutuhan seperti itu tidak dapat dikatakan dunia. Lebih terperinci lagi, Syekh membagi dunia itu menjadi dua. Pertama, bersifat materi, maksudnya mengikuti kehendak syahwat dan berusaha demi kenikmatan dan nafsu setan semata. Yang kedua, bersifat rohani, maksudnya menjadikan niat dan tujuan karena orang lain. Tujuan amalnya karena ingin dilihat orang lain. Hal seperti itu termasuk dunia. Ini mesti jelas bagi Anda, para pembaca nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jangan sampai mencela dunia, dipahami tidak perlu bekerja dan bertanggung jawab pada diri dan keluarga. Inilah yang ditegaskan berulang-ulang oleh Syekh dalam nasihat-nasihatnya.
Dia selalu menekankan pentingnya berusaha, membawa alat kerja, dan pergi ke tempat kerja. Dengan begitu, orang yang menyuruh kerja akan membayarnya.